ketahui bahwa menua itu memang proses alami, itu bukan penyakit. Banyak orang takut tua itu bukan karena takut tuanya sendiri, tapi takut dengan penyakit-penyakit yang berdatangan saat masa tua. Jadi takut tua itu karena penyakitnya. Sarkopenia ini adalah penurunan massa dan juga kekuatan otot. Ini yang kemudian akan membuat si lansia terbatas mobilitasnya. Nah, kapasitas ini diantaranya sederhananya menunjukkan seberapa mampu lansia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan orang normal. Ketika mereka kehilangan massa ototnya berwarna terang ini, itu maka dengan cepat itu massa lemak akan menginfiltrasi untuk mengambil alih tempat yang ditinggalkan oleh otot tadi. Otomatis melakukan olahraga untuk menjamin bahwa otot ini bisa tumbuh kembali. Otot kita itu adalah salah satu efektor atau regulator dari sistem imun yang sangat-sangat krusial gitu. Otot kita itu salah satu fungsinya adalah untuk menskresi apa yang disebut dengan miokin. Jadi kalau dia nggak bergerak itu jumlah miokinnya akan jauh lebih kecil. Tapi kalau kita olahraga, beraktivitas dalam jumlah yang cukup, itu otomatis miokin akan diskresi dalam jumlah yang lebih tinggi. Dan dia akan membantu supaya sel-sel imunitas seperti killer cell, makrofag itu menjadi jauh lebih aktif. Kemudian karena adanya masa pandemi COVID-19 ini, terus ada isolasi dan karantina mandiri, ini bisa menyebabkan munculnya rasa kesepian, depresi, cemas, dan takut, gejala stres negatif lansia selama pandemi COVID-19. Jadi yang pertama adalah gejala fisik, kepala pusing, kepala berat, asam lambung naik, gejala emosi yang bisa saja muncul, gejala murung, sedih, cemas. Dari aspek kognitif, penurunan daya ingat, tidak nyambung ketika diajak berbicara. Untuk aspek sosial, cenderung menghindar, malas untuk berinteraksi dengan orang lain. Berikutnya keluhan yang seringkali dirasakan adalah gatal-gatal akibat kulit kering dan kulit kasar. Bagaimana penanganan sederhana keluhan tersebut yang bisa kita lakukan sebagai anggota keluarga ataupun caregiver yang merawat lansia? Pertama, kita harus memperhatikan kebersihan kulit lansia. Bagian mana sih yang menjadi perhatian kita dalam merawat lansia di rumah agar tidak timbul luka-luka pada bagian tubuhnya? Pada wilayah ini seringkali ditemukan luka-luka akibat luka tekan atau dikenal luka dekubitus ya. Apabila kita menemukan luka pada lansia dengan kondisi merah muda atau masih warnanya pink dan kondisinya masih kemerahan, itu bisa kita lakukan perawatan sederhana. Ini adalah contoh luka yang seringkali ditemukan pada lansia, dan luka ini masih bisa kita lakukan perawatan secara sederhana, secara mandiri menggunakan alat-alat yang sederhana. Nah, kalau lukanya seperti yang saya tampilkan ini, udah warnanya merah, bergeroak, terus ada kuning-kuningnya, luka ini tidak bisa kita lakukan perawatan secara sederhana. Kabarnya adalah tidak ada tempat kerja yang kebal terhadap bahaya dan risiko di tempat kerja. Dimanapun kita, di dalam dan di luar rumah, bekerja pada sektor formal ataupun informal, itu rentan terhadap yang namanya bahaya dan risiko di tempat kerja. Semua dari kita yang saat ini bekerja gitu ya, ataupun saat ini melakukan aktivitas termasuk ibu rumah tangga di dalamnya juga, kita pengen merasakan yang namanya kesejahteraan di masa tua kita gitu ya, baik itu kesejahteraan finansial ataupun yang paling utama kesejahteraan fisik. Jangan sampai kita capek-capek nih hari ini kita kerja, nabung banyak, nggak taunya waktu kita tua nanti itu naudzubillah hanya habis untuk mengobati berbagai penyakit akibat kerja. Usia lanjut ini mengkonsumsi sekitar 25% sampai 30% dari total obat yang digunakan di pusat-pusat pelayanan kesehatan. Kemudian juga penelitian-penelitian epidemiologis menunjukkan bahwa kelompok usia lanjut ini sangat rentan terhadap resiko efek samping obat. Kaskade peresepan adalah ketika efek obat ini disalahartikan sebagai masalah medis baru. Dan karena dianggap sebagai masalah medis baru, maka ini mengarah pada pemberian resep obat yang lebih banyak untuk mengobati gejala yang diinduksi oleh obat, memicu terjadinya polifarmasi.